Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan belajar tema 2 dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Tema 2 muatan bahasa Indonesia. Bagaimana cara menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, bacalah bacaan sampai akhir. Kita harus membaca suatu bacaan mulai dari judul sampai akhir bacaan. Langkah yang kedua, tulis atau catat hal-hal penting. Apabila ada hal penting dalam bacaan, wajib untuk kita catat, karena itu termasuk informasi penting dalam suatu bacaan. Langkah ketiga, kita pahami isi bacaan tersebut, menceritakan tentang apa, menjelaskan suatu tentang apa, kita harus paham. Ya. Untuk langkah keempat, baru kita bisa menjawab sesuai kata tanya yang digunakan. Kata tanya, masih ingat kalian dengan kata tanya? Nah, apa masih ingat? Apa yang dimaksud dengan kata tanya? Apa saja sih kata tanya itu? Seringkali kita jumpai pada soal mengenai kata tanya. Kalian harus mengetahuinya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya yang diakhiri dengan tanda tanya. Jangan lupa ya, kalau membuat kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Seperti itu tanda tanya. Ya, seperti ini tanda tanya. Nah, selanjutnya jenis-jenis kata tanya. Biasanya disingkat menjadi adik simbah. Dengan a apa? Di mana? K kapan? Si siapa? M mengapa? Bagaimana? Nah, ini dia jenis 6 kata tanya yang biasanya disingkat menjadi adik simba. Ingat-ingat ya anak-anak, mudah bukan menghafalkan adik simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, masing-masing kata tanya mempunyai fungsinya. Fungsi masing-masing kata tanya. Yang pertama, kita jelaskan untuk bagian apa. Apa digunakan untuk menanyakan benda atau keadaan atau perbuatan. Di mana untuk menanyakan suatu tempat. Kapan menanyakan untuk waktu. Siapa untuk menanyakan subjek atau orang atau pelaku. Mengapa untuk menanyakan sebab atau akibat. Bagaimana untuk menanyakan cara atau proses. Ya, ini penting sekali. Fungsi masing-masing dari kata tanya. Kalian bisa mengingatkan. Misal ada soal. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab atau akibat adalah, maka kalian jawab mengapa. Ya, ada pertanyaan titik. Mereka pergi. Nah, itu bisa kalian jawab kapan. Ya kan? Kapan mereka pergi?
Atau bisa juga di mana. Di mana mereka pergi tergantung jawabannya yang sudah tertera dalam soal. Kalian harus bisa menggunakan kata-kata tanya dan 6 ini ya. Nah, selanjutnya saya beri contoh dari masing-masing pertanyaan dan akan saya jawab dari kata tanya. Yang pertama, apa? Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Maka harus saya jawab, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh kata tanya, kalimat tanya kedua. Di mana kita harus menghemat energi? Maka kita jawab, kita harus menghemat energi dimanapun kita berada. Yang ketiga, kapan kita mendapatkan suatu hak? Maka kita jawab, kita akan mendapat suatu hak jika melaksanakan kewajiban kita. Keempat, siapa yang wajib menghemat energi? Maka jawaban yang paling tepat adalah yang wajib untuk menghemat energi adalah semua manusia. Ingat ya anak-anak, kalian sudah kelas 4. Kalau menjawab pertanyaan jangan yang lebih singkat. Kalian harus bisa mengembangkan dari soal, kalian kembangkan ke jawaban. Ya, misalkan ini, siapa yang wajib menghemat energi? Biasanya kalian jawabnya cuma gini, semua manusia atau manusia. Nah, itu kalau kalian kelas 1, kelas 2. Wah, kalau kalian sudah kelas 4, 5, 6 atau SMP, SMA, kalian bisa mengembangkan cara menjawab kalian. Ya. Misalkan seperti ini, yang wajib untuk menghemat energi adalah semua manusia. Paham? Untuk kelima, mengapa anak itu minum? Nah, kata mengapa seringkali dijawab dengan awalan karena. Ingat-ingat ya. Karena bisa juga supaya. Ya. Mengapa anak itu minum? Karena anak itu kehausan. Paham? Yang keenam, bagaimana? Bagaimana tadi untuk menanyakan cara. Maka pertanyaannya adalah bagaimana cara menghemat energi listrik? Maka jawaban yang paling tepat adalah dengan cara menggunakan seperlunya atau mematikan jika sudah tidak digunakan energi listrik tersebut. Ini adalah beberapa contoh yang saya buat. Nah, paham sampai sini? Mudah kan? Karena kita seringkali menjumpai kata tanya. Tapi tugas kalian adalah yang pertama, tugas evaluasi kalian catat subbahasan di buku catatan. Dari langkah-langkah menjawab pertanyaan tadi, kata tanya, pengertian kata tanya, jenis kata tanya, dan fungsi dari kata tanya. Untuk contoh boleh tidak ditulis ya. Nah, untuk tugas yang harus kalian kerjakan yaitu kalian buka lampiran foto di GCR ya. Nanti di bawah video ini ada lampiran foto di GCR. Kalian kerjakan di buku tugas dengan baik dan benar. Tadi langkah pertama adalah kalian membaca dulu bacaannya. Kalau sampean sudah membaca semuanya, baru nanti kalian mengerjakan tugas. Tugasnya apa, Pak? Membuat kalimat pertanyaan. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Adik Simba. Ya. Kalian membuat pertanyaan sesuai dengan bacaannya. Ingat, kalian membuat pertanyaan sesuai bacaan yang kalian baca. Setelah membuat pertanyaan 6 itu, kalian jawab sendiri juga pertanyaan kalian. Ya, jadi kalian membuat pertanyaan sendiri juga kalian jawab sendiri. Hanya 6 ya. Paham sampai sini? Jangan lupa materi juga dicatat ya tadi. Dan tetap dikumpulkan di GCR hari ini. Paham sampai sini anak-anak? Nah, tetap semangat belajar. Thank you, terima kasih ya.
Sampai jumpa, sampai bertemu di besok-besok hari. Semoga kalian semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.